Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Lorenza Fernanda Densimuma. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1 C. NIM 2103020112. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dari bab 5, yaitu lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution. Akan tetapi, hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah-istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Ada yang mempergunakan istilah pranata sosial, tetapi istilah institution menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koezaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada sistem kelakuan untuk norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Istilah lain yang diusul adalah bangunan sosial yang kemungkinan merupakan terjemahan dari istilah Soziale Gebilde bahasa Jerman yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan sosial institusi tersebut. Tepat atau tidaknya istilah tersebut di atas tidak akan mempersoalkan di sini. Di sini akan digunakan istilah lembaga kemasyarakatan karena pengertian lembaga lebih menunjukkan pada suatu bentuk, sekaligus juga pengertian lembaga lebih menunjukkan pada sebuah bentuk sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Yang berikut proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, norma-norma masyarakat. Supaya hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagai yang diharapkan, dirumuskan norma-norma masyarakat. Mula-mula norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya dahulu di dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian keuntungan. Akan tetapi, lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara harus mendapatkan bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli atau penjual. Masing-masing pengertian di atas mempunyai dasar yang sama, yaitu masing-masing merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberikan petunjuk dan perilaku seorang yang hidup di dalam masyarakat. Setiap pengertian di atas mempunyai kekuatan yang berbeda karena tidak setiap pengertian di atas mempunyai kekuatan yang berbeda karena setiap tingkatan yang menuju pada kekuatan memaksa yang lebih besar supaya menaati norma. Kemasyarakatan diartikan sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antara manusia dan antara kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan manusia dan kelompoknya. Seorang sosiolog lain, yaitu Sumner, yang melihat dari sudut-sudut kebudayaan, mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pentingnya adalah agar ada keteraturan dan integrasi dalam masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. Yang kedua, menjaga kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial, artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Yang kedua, sistem pengadilan sosial. Di dalam percakapan sehari-hari, sistem pengadilan sosial sering kali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintah, khususnya pemerintahan beserta aparaturnya. Memang ada benarnya bahwa pengendalian sosial berarti suatu pengawasan dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Akan tetapi, arti sebenarnya pengadilan sosial tidaklah terhenti pada pengertian itu saja. Artinya sesungguhnya pengadilan sosial jauh lebih luas karena ada pengertian tersebut tercakup segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Jadi, pengadilan sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya,
Misalnya, seorang ibu mendidik anak untuk menyesuaikan diri pada kaidah-kaidah dan nilai-nilai norma yang berlaku. Yang berikut, C. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Ciri umum lembaga kemasyarakatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat. Yang kedua, suatu tingkat kekalahan tertentu merupakan ciri-ciri dari sebuah lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti bangunan, peralatan mesin, dan lain sebagainya. Yang kelima, lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tak tertulis, yang merumuskan tujuan tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Yang ke-D, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan dari pelbagai sudut. Menurut Gilin dan Gilin, lembaga kemasyarakatan tadi dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. Yang kedua dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat. Yang ketiga dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan atau yang ke-E, cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Betapa pentingnya penelitian terhadap lembaga kemasyarakatan dapat disimpulkan dari uraian-uraian di atas. Apabila cara atau metode tersebut dihimpun, maka akan dapat dijumpai 3 golongan pendekatan terhadap masalah tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis secara historis. Yang kedua, analisis komparatif. Dan yang ketiga, analisis fungsional. Yang ke-F, conformity dan deviation. Sebagaimana telah diuraikan di muka, kaidah timbul dalam masyarakat karena diperlakukan sebagai pengatur hubungan antara seorang dengan orang lain atau antara seorang dengan masyarakat. Diadakan kaidah serta lain-lain peraturan dalam masyarakat adalah dengan maksud supaya warga masyarakat terhadap nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam masyarakat yang homogen dan tradisional, warga masyarakat cenderung kuat. Misalnya, di desa-desa yang terpencil, di mana tradisi dipelihara dan dipertahankan dengan kuat. Warga masyarakat desa tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengadakan konformiti terhadap kaidah-kaidah serta nilai yang berlaku. Di dalam masyarakat desa yang terpencil, apabila seorang mendirikan rumah atau akan meniru dalam masyarakat tradisional di mana tradisi sangat kuat, kaidah-kaidah yang berlaku secara turun-temurun sama saja dari suatu generasi ke generasi berikutnya tanpa banyak mengalami perubahan. Ukuran-ukuran yang dipakai di dalam pemakaian merupakan ukuran-ukuran yang telah dipakai oleh nenek moyang dahulu. Lagi pula, kaidah-kaidah dalam masyarakat tradisional tak begitu banyak corak ragamnya. Dalam masyarakat demikian, apalagi yang hubungannya dengan dunia luar, kurang sekali daya reaksi masyarakat sedikit sehingga tindakan-tindakan yang menyimpang dari tradisi juga sangat kurang. Masyarakat di kota berlainan keadaannya secara anggota-anggotanya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam kotanya. Penduduk kota terdiri dari bermacam-macam manusia dari latar belakang kebudayaan yang berbeda pula. Lagi pula, kota merupakan pintu gerbang masuknya pengaruh luar. Deviation atau penyimpangan adalah masyarakat tradisional yang relatif statis dan tidak akan disukai. Deviation terhadap kaidah-kaidah dalam masyarakat yang tradisional memerlukan suatu keberanian dan kebijaksanaan tersendiri. Namun, apabila masyarakat tradisional tersebut merasakan manfaat dari suatu deviation tertentu, penyimpangan akan